Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para asatidzah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di hari-hari menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah dan akan kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha barokah, diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari-hari ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk meraih keberkahan Ramadan, dan jangan sampai kita termasuk di antara golongan yang merugi karena kita sudah dimasukkan atau dipertemukan dengan Ramadan sementara kita tidak mendapatkan ampunan di bulan ini. Di antara yang disampaikan ya dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW berada di mimbar, kemudian mengaminkan 3 kali, para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kenapa Anda mengaminkan 3 kali? Maka kata beliau, tadi Jibril mengatakan, rahima anfun man adraka abawaihi walam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang bertemu dengan ayah ibunya, masih hidup, bertemu dengan ayah ibunya, dia tidak bisa berbuat baik dengan ayah ibunya, sehingga dia tidak bisa mendapatkan ampunan lewat ayah ibunya itu, ya, tidak mendapatkan ya semacam kunci surga dari kedua ayah ibunya itu. Maka dia adalah orang yang rugi. Ya. Beliau mengaminkan, amin. Kemudian yang kedua adalah rahima anfun man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang bertemu dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Itu pun juga diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah rahima anfun man yudkaru ismi indahu walam yusalli alaihi. Celakalah seseorang yang pada saat disebut namaku tapi dia tidak bersolawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah diaminkan juga oleh beliau. Karena itulah kita masih ada kesempatan untuk mengejar ketertinggalan di hari-hari Ramadan ini. Kalau biasanya Rasulullah SAW itu grafiknya semakin naik. Pada saat awal, pertengahan Ramadan semakin naik, dan pada akhir Ramadan semakin naik. Nah, mudah-mudahan kita juga seperti itu ya. Maka pada saat 10 hari yang terakhir ya di bulan Ramadan ini ada sebuah amalan yang mari bersama kita berusaha ya, semaksimal dan semampu mungkin untuk memfokuskan kepada urusan-urusan ibadah dan urusan-urusan akhirat. Dan kita mencoba untuk meminimalisir ya dengan urusan-urusan dunia, yaitu dengan ibadah al-i'tikaf. I'tikaf ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali esensinya adalah qat'ul alaqah 'anil khalaiq wal ittisal bil khaliq. Jadi inti daripada i'tikaf itu adalah memutus hubungan dari makhluk-makhluk, dari interaksi dengan sesama manusia, dan fokus
berinteraksi dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi itu adalah inti daripada i'tikaf. Dan inilah merupakan sarana yang bisa menjadikan hati kita ini bersih, suci kembali insya-Allah. Karena sebenarnya segala macam jenis ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah fisik, itu adalah bergantung kepada kondisi hati kita masing-masing. Amal hati, kondisi suasana hati itulah yang menentukan ibadah-ibadah fisik yang kita lakukan. Sehingga para ulama merumuskan yang namanya usulul ibadah, itu adalah al-hubbu atau al-mahabbah, cinta. Kemudian ar-roja, yaitu berharap. Yang ketiga adalah al-khauf, yaitu cemas ataupun takut. Baik itu al-hub ataupun ar-roja ataupun al-khauf, ketiganya itu adalah amalan hati. Jadi hati ini adalah posisinya, kalau dalam sebuah pasukan ibarat panglimanya, anggota tubuh yang lain adalah tentaranya, kalau dalam negara dia adalah semacam kepala negara atau kepala pemerintahannya, anggota tubuh yang lain adalah rakyatnya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati ini adalah baik, maka seluruh anggota tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati ini buruk, maka anggota tubuh yang lain juga menjadi buruk. Nah, dalam hidup inilah sering ya, hati yang menempati posisi strategis seperti itu mudah terkotori oleh segala macam kesibukan-kesibukan dunia, oleh hal-hal yang melalaikan dalam kehidupan dunia. Yang paling utama adalah kaitannya dengan syahwat mulut ataupun syahwat farji. Ada sebuah hadis, man yatmanuli ma baina lihyaihi wa fakhidaihi atmanu lahul jannah atau kama qala. Barang siapa yang mampu untuk menjamin, untuk menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya dan yang ada di antara dua pahanya, maka aku akan memberikan jaminan kepadanya surga. Yang ada di antara dua bibir adalah lisan kita, lidah kita, dan yang ada di antara dua paha kita adalah farji kita. Nah, oleh karena itulah, untuk bisa menjaga dari syahwat yang kaitannya dengan pembicaraan, kemudian juga yang kaitannya dengan perut juga, dan juga kaitannya dengan farji, itu kita dianjurkan, diperintahkan untuk melakukan apa yang namanya as-saum atau asyam, yang secara bahasa adalah bermakna al-imsak, menahan diri. Kemudian secara istilah adalah al-imsaku 'anil mufattirat, yaitu menjaga diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, khususnya adalah makanan dan jima. Makanan adalah kaitannya dengan mulut kita, ya, karena makanan lewat mulut. Kemudian jima itu kaitannya dengan farji, ya, syahwatul farji itu. Nah, di samping itu kita juga diperintahkan untuk melakukan al-i'tikaf, yang secara bahasa ada kemiripan dengan as-saum ini. Kalau as-saum atau asyam tadi adalah al-imsak secara bahasa, i'tikaf ini secara bahasa adalah al-habsu atau al-ihtibas, yaitu memenjarakan. Habsun nafsi anit tasarrufatil adiyah, memenjarakan diri kita dari segala perilaku-perilaku sehari-hari ataupun yang biasa ya, dilakukan oleh manusia. Kita menahan diri, memenjarakan diri kita. Yang secara istilah adalah luzumul masjid biniyatin makhsusah li ta'atillahi azza wa jalla, yaitu kita berdiam diri di masjid dengan niat yang khusus dalam rangka untuk
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kaitannya dengan jiwa kita tadi, dengan hati kita, yang para ulama menyimpulkan ada banyak penyakit yang bisa mengotori hati kita, yaitu ada fudulul kalam, atau yang pertama ya kaitannya dengan puasa adalah fudulul mata'im wal masyarib, fudulul tu'am ya, kita berlebihan dalam hal makan, termasuk di dalamnya adalah dalam hal minum. Kemudian fuduhul manakih, manakih adalah artinya jima, kaitannya dengan kebutuhan farji. Ketika berlebihan, maka itu akan bisa mengotori hati kita. Itu bisa diantisipasi, dikekang, dikendalikan oleh ibadah puasa. Sementara fudulul kalam, kita banyak atau berlebihan dalam hal bicara, kemudian fudulul suhbah atau fudulul mukhalatah, kita berlebihan dalam hal bergaul, dalam hal berinteraksi, berteman, dan juga fudulun naum, berlebihan dalam hal tidur, itu bisa dikendalikan dengan ibadah iktikaf. Jadi di sini saling berkolaborasi antara asyam dan iktikaf ini. Masing-masing memerankan fungsinya sendiri-sendiri yang saling sinergis antara satu dengan yang lain, dan keduanya tergabung dalam waktu yang sama di bulan Ramadan. Terutama untuk iktikaf adalah pada 10 hari yang terakhir ini. Jadi kembali pada esensi tentang makna iktikaf itu sendiri adalah kata Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, qat'ul 'alaqah 'anil khala'iq, memutuskan interaksi hubungan dengan sesama makhluk yang lainnya, yaitu dalam rangka untuk ittisal bil khaliq, berinteraksi fokus dengan Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita melaksanakan iktikaf, sementara esensi-esensi tadi tidak terpenuhi, ya tidak mendapatkan fadilah iktikaf itu, walaupun secara fikih mungkin sah ya, karena dalam hal iktikaf rukunnya 2 saja kalau terpenuhi sudah bisa. Niat ibadah, iktikaf, dan juga luzumul masjid, berdiam diri di masjid, yang para ulama dalam hal ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan waktu minimalnya itu saatan, sesaat, artinya sesaat di sini tidak harus 1 jam ya, sesaat pun tidak ada batas minimalnya berapa. Ini menurut jumhur, yaitu baik itu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i ataupun Hambali, sesaat pun bisa. Tetapi menurut mazhab dari Maliki harus ada 2 pendapat dari mazhab Maliki, yaitu sehari semalam ataupun sehari saja. Itu sudah terpenuhi yang namanya iktikaf ini. Jadi inilah kaitannya dengan masalah iktikaf. Kalau kita masih ngobrol ya dalam hal iktikaf dengan kawan-kawan, barangkali anak-anak muda sesama teman-temannya, iktikaf bareng-bareng ini bagus. Tapi kalau ngobrol terus dalam masjid, nah ini seolah-olah pindah dari warung kopi ke masjid ya, obrolannya itu. Kalau dengan iktikaf bertabur makanan, ya, minuman full misalnya, berarti pindah dari rumah makan ke masjid prosesinya ataupun pestanya itu. Ataupun berinteraksi tadi ya, yang fudul suhbah tadi kita minimalisir dengan iktikaf, tapi karena banyak orang di dalam masjid, dia berinteraksi ke sana kemari, nah berarti ini juga menghilangkan esensi daripada iktikaf. Kalau pada zaman dahulu, Rasulullah SAW itu membuat cungkup-cungkup ataupun kemah-kemah kecil ya di dalam Masjid Nabawi, masing-masing fokus tilawah di situ, zikir di situ, munajat di situ, doa di situ ya, tidak menghiraukan lingkungan sekitarnya. Itu biasa dilakukan oleh para salafun saleh dulu. Nah, ada sebuah pesan yang bagus dari Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuk anta la takum bihi li nafsik. Istirahatkanlah dirimu atau pikiranmu dari kesibukan duniawi, sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu,
tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Ini sebuah pesan yang sangat mendalam ya dari beliau, yang maknanya sangat luas ya, sebagai pengingat kepada kita semuanya. Arif nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu, pikiranmu dari kesibukan duniawi. At-tadbir adalah mengurus urusan-urusan yang kaitannya dengan dunia. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, urusannya tidak selesai-selesai. Maka pada saat-saat tertentu, dan seharusnya kita tidak perlu sibuk mengurus yang semacam itu. Kenapa? Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Sesuatu yang sudah diselesaikan oleh ghairuka. Yang dimaksud ghairuka di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengcover, sudah memberikan jaminan menyelesaikan semua urusan kita, maka kita tidak perlu sibuk memikirkan urusan kita. Allah sudah menjamin udara untuk dijadikan kita bernafas. Allah sudah memberikan jaminan, bahkan kita bernafas pun juga Allah yang mentakdirkan kita bisa longgar bernafasnya. Tidak sebagaimana tempo hari pasien-pasien COVID yang sesak itu, tidak bisa bernafas ya. Allah yang memberikan jaminan makanan, baik itu pada saat kita sahur, saat kita berbuka, Allah yang memberikan jaminannya. Allah memberikan jaminan segala macam urusan itu sudah diselesaikan Allah Ta'ala, maka kita tidak perlu intervensi dan atau bahkan stres dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang kita tidak mampu ya sebenarnya untuk mengurus semua urusan kita itu. Suatu saat ada seorang laki-laki yang banyak masalah, dirundung masalah dunia. Maka orang ini datang konsultasi kepada Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi khalifah Amirul Mukminin. Maka beliau curhat, laki-laki ini curhat kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, saya dirundung kesedihan dan saya tidak mendapatkan atau belum mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Maka saat itulah beliau dengan kecerdasannya ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ya, sebuah pertanyaan. As'aluka su'alaini uridu ijabatahuma. Saya akan bertanya kepadamu dua pertanyaan. Coba saya ingin mendengarkan jawaban darimu tentang dua pertanyaan itu. Maka laki-laki mengatakan, silakan wahai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin bertanya, ajibta ila hadhihi dunya wa ma'akatil kal masyakil. Apakah kamu pada saat lahir di dunia itu membawa masalah-masalah yang membuat kamu sedih saat ini? Maka dia tentunya menjawab, tidak membawa masalah yang saya hadapi saat ini. Baik, pertanyaan yang berikutnya, hal satatrukud dunya wa ta'khudhu ma'akal masyakil. Nah, apakah kamu nanti pada saat meninggal dunia, pada saat meninggalkan dunia ataupun saat wafat, saat mati nanti itu, masalah-masalah yang kamu hadapi itu mengikutimu sampai ke liang barzakh nanti? Dia mengatakan tidak, wahai mukmin. Maka disinilah titik tekan yang beliau sampaikan. Amrun lam ta'ti bihi walan yadhab ma'ak. Suatu urusan yang kamu tidak bawa pada saat lahir dan tidak mengikutimu nanti pada saat kamu wafat. Kenapa? Al-ajtar alla ya'khud minka kulla hadzal hamil. Itu tidak pantas untuk menjadikan sebab kamu mendapatkan kesedihan seperti saat ini. Fakun saburan ala amri dunya. Kamu harus bersabar dalam menghadapi urusan dunia. Wal yakun nadharuka ila sama atwal min nadharika ilal ardi. Dan hendaklah pandanganmu ke langit lebih panjang, lebih lama daripada pandanganmu ke bumi.
yakun laka ma'arota, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ibtasim, tersenyumlah. Kalimat nasihat yang berikutnya ini luar biasa ya. Tersenyumlah, wahai saudaraku, fariskuka maksum, maka rizkimu itu sudah terbagi. Wa qadruka mahsum, dan takdirmu itu sudah ada yang mengatur. Masya Allah, ya luar biasa nasihatnya. Rizkuka maksum, wa qadruka mahsum. Rizkimu itu sudah ada yang mengatur, sudah dibagi, tidak mungkin tertukar antara rizkinya si fulan dengan fulan yang lainnya. Semua tepat sasaran. Kalau memang rizkimu tidak mungkin diambil orang lain, dan kalau memang rizki orang lain nggak mungkin nyasar ke kamu. Rizkuka maksum, wa qadruka mahsum, takdirmu juga sudah diatur, tidak perlu dirisaukan. Nah, kata beliau, kata Ali, luar biasa ya. Wa ahwalud dunya la tastahiqul humum. Urusan-urusan, masalah-masalah dunia itu tidak layak untuk menjadikanmu bersedih. Li'annaha baina yadayil hayyil qayyum. Masyaallah. Karena dunia itu sudah berada pada tangan zat yang maha hidup, lagi maha menyelesaikan, al-qayyum ya. Jadi berdiri, maha menyelesaikan, maha kuasa segala macam urusan. Jadi urusan-urusan dunia tidak perlu menjadikanmu bersedih, karena Allah sudah menyelesaikan urusan itu semuanya. Ahwalud dunya la tastahiqul umum li'annaha baina yadayil hayyil qayyum. Insyaallah, yang luar biasa. Beliau melanjutkan kalimat nasihat yang ini juga untuk kita semuanya. Yahyal mu'min baina amroin. Seorang mukmin itu hidup antara dua perkara. Yusrun wa usrun. Antara kemudahan dan juga antara kesulitan. Wa kilahuma nikmah in aikona atau lau alkona. Kata Ali bin Abi Thalib, dua perkara ini, baik itu perkara yang menyulitkan ataupun yang memudahkan, ini kata beliau adalah nikmat dua-duanya. Tidak ada masalah, dua-duanya adalah nikmat. Fafil yusri yakunul syukur. Di dalam kemudahan, maka ada rasa syukur. Dan Allah memberikan janji, wa saya jazillahu syakirin, dan Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Wa fil usri yakunul sabar, dan pada kesulitan ada kesabaran, dan Allah memberikan janji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memenuhi pahala orang yang bersabar itu dengan tanpa perhitungan, unlimited. Tidak ada batasan pahala orang yang bersabar. Masya Allah, ya luar biasa. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada orang ini, yang sekaligus nasihat kepada kita semuanya, khususnya kepada saya pribadi, ya, bahwa urusan-urusan dunia jangan sampai membuat kita menjadi sedih yang berkelanjutan, menjadi stres, ataupun menjadi hilang kendali, menghalalkan yang haram, dan sebagainya. Ya. Jadi ini semuanya adalah merupakan kesempatan bagi kita semuanya di akhir-akhir Ramadan ini. Mari kita berusaha ya untuk meluangkan waktu, kalaupun tidak bisa full 10 hari, maka paling tidak adalah pada malam-malamnya kita berusaha. Kalaupun tidak bisa full malam-malamnya, paling tidak adalah pada malam-malam ganjilnya. Kalau misalnya tidak bisa full malam-malam ganjilnya, maka paling tidak adalah pada malam 27, yang intinya adalah berusaha untuk kita raih yang namanya Lailatul Qadar. Karena menurut Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa ibadah kita itu dilipat gandakan
oleh Allah Ta'ala pahalanya karena dua faktor atau dua hal. Yang pertama adalah karena faktor tempat, dan yang kedua adalah karena faktor waktu. Faktor tempat adalah misalnya di Haramain, kita sholat di Masjidil Haram, maka satu kali sholat di sana sama dengan 100.000 sholat di masjid yang lainnya. Yang kalau kita hitung, misalnya untuk mendapatkan angka 100.000 itu, misalnya kita sehari sholat 5 waktu, maka baru selama 54 tahun, sholat selama 54 tahun, yang sehari semalamnya kita 5 waktu sholat, itu baru bisa menyamai satu kali sholat di Masjidil Haram. Subhanallah, ya. Kalau 2 kali sholat di sana, kita membutuhkan waktu 108 tahun di luar Masjidil Haram. Jadi itu kalau soal waktu, soal tempat, mohon maaf ya, soal tempat itu adalah keberkahan dari tempat pahala kita, ibadah itu akan dilipat gandakan karena tempat. Dan pahala ini dilipat gandakan karena waktu, faktor yang kedua, kata Ibnu Rajab, yaitu misalnya di saat Lailatul Qadar. Nah, jadi bagi yang punya rezeki, ya, kesempatan, silakan melaksanakan umroh, melaksanakan haji, ya, itu untuk mengejar keberkahan tempat tadi yang ada di Haramain. Kalau kita belum berkesempatan, maka kita kejar yang namanya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, yang lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Ibadah pada saat malam itu, maka nilainya sama dengan 83 tahun. Nah, lebih panjang daripada usia kita. Inilah nasihat untuk diri saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ya, Allah Ta'ala, sehingga bisa lebih meningkat semangat kita dan juga optimalisasi kita dalam hal memanfaatkan penghujung Ramadan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.